Perkenalkan, kami dari PKWN Kelompok 25 ingin menjelaskan tentang kemapanan di usia 35 tahun dengan subtema pemerintahan. Kemapanan di usia 35 tahun dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang mencapai stabilitas dalam aspek kehidupannya, termasuk finansial, karir, emosional, dan spiritual. Kemapanan ini tidak berarti memiliki segalanya, tetapi mencakup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, merencanakan masa depan, dan memberikan kontribusi positif terhadap keluarga dan masyarakat sekitar. Namun, dalam perwujudan kemapanan di usia 35 tahun, pemerintah memiliki peran yang strategis dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian ini. Pemerintah dapat membantu dengan menciptakan kebijakan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, akses pendidikan, kebijakan ekonomi, langkah mitigasi, dan banyak lagi seperti peluang kerja yang memadai juga. Nah, pada video kali ini kami akan mengelaborasikan mengenai makalah kami tentang kemapanan di usia 35 tahun dengan subtema pemerintah. Lalu apalagi ya kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah pemerintah yang sudah dilakukan, sukses atau gagal. So, check it out. Di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan antara pemerintah pusat dengan kemapanan di usia 35 tahun. Dalam rangka mencapai kemapanan di usia 35 tahun, itu terdapat beberapa program kerja yang digalakkan oleh pemerintah untuk mensukseskan hal tersebut. Nah, beberapa di antaranya itu adalah kartu prakerja yang mungkin memiliki beberapa permasalahannya seperti skill-skill yang diberikan pada pelatihan terkadang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di pasar dan kondisi di lapangan. Selain itu, terdapat juga beberapa program kerja atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan, seperti memberikan dukungan materi ataupun bimbingan kepada UMKM dan juga melakukan pembangunan dan pembenahan infrastruktur kewilayahan. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang dari ketiga hal tersebut terdapat beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, skill yang dilatih itu tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Yang kedua, tidak semua UMKM itu tergapai dengan bantuan dari pemerintah. Yang ketiga, pembangunan tidak sepenuhnya merata. Artinya pembangunan itu terkadang hanya bersifat terpusat di satu wilayah saja. Nah, kemudian dari hasil pengkajian dan hasil penelitian kami bisa mengambil 3 langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan ataupun untuk mensukseskan kemapanan di usia 35 tahun. Di antaranya, penyediaan sarana informasi yang berkualitas dan jelas terkait lowongan kerja. Hal ini bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan perusahaan yang membutuhkan lowongan pekerjaan dalam jumlah yang banyak. Selain itu, pemerintah juga dapat menyelenggarakan pelatihan atau pelatihan kerja sesuai dengan skill yang dibutuhkan di lapangan dan juga sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga skill yang bakal dipelajari itu tidak sia-sia dan dapat berguna menjadi modal bagi mereka untuk mencari pekerjaan gitu. Nah, yang ketiga itu pemerintah perlu meningkatkan dan juga melakukan pengawasan terhadap kurikulum kurikulum pendidikan Indonesia. Nah, tujuannya agar kurikulum yang dirancang itu tidak hanya memberikan ilmu teoritis, tetapi juga dapat memberikan ilmu terkait dengan pekerjaan gitu untuk para orang-orang yang udah lulus dari pendidikannya, supaya mereka dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dan juga mereka dapat bertahan di lingkungan pekerjaan. Peran pemerintah provinsi dalam mendukung kemapanan di usia 35 tahun. Yang pertama, sebagai penghubung antara kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal, seperti pengelolaan pendidikan, pelatihan lokal, dan sebagai untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk masyarakat setempat, sehingga masyarakat dapat mengembangkan kualitas hidup mereka sebagai pengaplikasian dari pelatihan tersebut. Yang kedua, dukungan terhadap UMKM. Dengan adanya pemerintah yang mendukung UMKM dapat memberikan akses pendampingan dan pembiayaan kepada pelaku UMKM serta memiliki dampak kepada psikologi pelaku UMKM tersebut dengan adanya rasa semangat untuk menjalani kehidupan sebagai UMKM. Yang ketiga, adanya pembangunan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat menjadikan efisiensi kerja dan kebutuhan keseimbangan hidup mereka nantinya.
Anak muda adalah kunci masa depan. Membantu mereka mapan di usia 35, yang berarti kita sudah menyiapkan masa depan yang baik. Oleh karena itu, pentingnya peran pemerintah, khususnya pemerintah kota atau kabupaten dalam mewujudkan hal ini. Berikut langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota atau kabupaten mewujudkan hal ini. Yang pertama, dari segi pendidikan dan pelatihan. Pemerintah sudah menyiapkan beberapa pelatihan keterampilan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura, yang mengadakan program kewirausahaan pemuda di Jayapura untuk meningkatkan kemandirian pemuda melalui pelatihan kewirausahaan. Selanjutnya ada dari segi ekonomi. Pemerintah menyiapkan beberapa pelatihan kemandirian ekonomi daerah, seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah Bogor yang bekerja sama dengan Kemenpora, membuat program Youth Edu Life Skill yang bertujuan untuk menyiapkan pemuda memahami ekonomi lokal. Terakhir, dari segi digitalisasi, pemerintah memberikan kemudahan akses internet kepada masyarakat kota maupun kabupaten, serta mewujudkan program desa digitalisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan. Tentu hal ini tidak dapat terjadi jika tidak adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kecamatan, pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat mencapai kemapanan di usia 35 tahun. Nah, contohnya adalah pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal, seperti pelatihan pertanian, perdagangan, atau kerajinan khas daerah yang ada di dalam daerah tersebut. Nah, selain itu, pemerintah juga dapat mendukung pengembangan UMKM melalui pendampingan bisnis, kemudahan perizinan usaha, dan buka akses pasar di tingkat lokal maupun regional. Nah, pembangunan infrastruktur ekonomi juga dapat menjadi peran penting dalam pemerintah untuk mendukung masyarakat mencapai kemapanan di umur 35 tahun, seperti pasar kecamatan, koperasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Juga menjadi salah satu prioritas untuk menunjukkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, untuk mendukung pembiayaan, pemerintah juga menyediakan akses ke program kredit usaha rakyat atau KUR atau dana bergulir bagi warga yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usahanya. Tidak hanya itu, edukasi mengenai pengelolaan keuangan juga dapat diberikan melalui kegiatan penyuluhan di posyandu, kelompok PKK, atau forum mangga, sehingga masyarakat mampu mengatur keuangan secara bijak. Nah, semua langkah ini bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial, sehingga masyarakat di kecamatan dapat mencapai kemapanan di usia yang produktif. Upaya pemerintah, terutama di tingkat kelurahan, RT, dan RW, memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat mencapai kemapanan di usia 35 tahun. Peran ini mencakup penyediaan informasi dan edukasi, fasilitas akses terhadap pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur, pemberian bantuan sosial, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan memberikan pelatihan, bantuan usaha, dan akses pada berbagai program pemerintah, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kemandirian finansial. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan menyediakan fasilitas umum yang memadai, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan individu pada masyarakatnya. Berikutnya adalah contoh keberhasilan dan contoh kegagalan program pemerintah dalam mendukung masyarakat muda untuk dapat mapan di usia 35 tahun. Keberhasilannya yaitu Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini merupakan program pemerintah yang dilaksanakan pada masa COVID-19 yang walaupun keberhasilannya masih menjadi polemik, tetapi tidak dapat dipungkiri banyak testimoni dari masyarakat bahwa program ini sangat membantu di masa-masa saat mereka kehilangan pekerjaan dan minimnya pendapatan. Lalu yang kedua, contoh kegagalan yaitu ada pengembangan ekonomi kreatif, di mana program pemerintah ini dimaksudkan untuk mendorong generasi muda untuk mengembangkan usaha di sektor ekonomi kreatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan program ini, yaitu minimnya dukungan dana, lalu ada fokus kebijakan yang terlalu sempit hanya kepada kuliner dan fashion, dan yang ketiga adalah tidak semua pelaku ekonomi kreatif memahami manajemen usaha dan strategi bisnis jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!